Pria tampan adalah perusak hubungan. Bab 112. Yos sudah kembali. Hanya saja dia menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Dengan dingin melihat mereka berdua yang terlihat romantis. Terutama saat Hendrik mengaitkan rambut Darlene ke belakang telinganya. Tangan Hendrik berada di belakang telinga Darlene. Dan juga saat mereka berdua saling menatap dengan romantis. Dia melihat dengan sangat jelas. Jadi Darlene terus menolaknya karena Hendrik ya. Padahal dia masih benar-benar menusuk. Yos dengan tatapan dingin melihat malam yang gelap. Tiba-tiba membalikkan kemudi, menginjak gas hingga kandas. Mobil bagaikan peluru yang melaju jauh. Cit! Tiba-tiba terdengar suara mengerem. Darlene yang tidur di ranjang tiba-tiba terbangun. Mengangkat tangan mengelap keringat di kepalanya. Telapak tangannya juga basah. Sekitarnya juga gelap. Apakah dia mimpi buruk lagi? Dengan kacau berbaring kembali lagi, tidak tahu kenapa hatinya merasa sangat tidak tenang. Keesokan harinya saat bangun, Darlene melihat kamar yang kosong. Matanya pun terlihat kecewa. Memikirkan harus pergi bekerja, dia langsung menenangkan perasaannya. Setelah mengganti baju dan bersih-bersih, dia pun berangkat. Di kantor pengacara, sudah ada banyak rekan yang mulai sibuk. Darlene tidak termasuk yang paling pagi dan juga tidak terlambat. Duluan membersihkan barang di mejanya, lalu memulai rutinitas paginya. Sebelum dia pergi ke ruangan Yos, dia membuat kopi dan menaruh di mejanya. Lalu membersihkan ruangannya, merapikan berkas-berkas. Setelah melakukan semua itu, dia barusan keluar dari ruangan. Kebetulan bertemu dengan Harry yang baru datang. Darlene, kamu akhirnya datang bekerja. Apakah tubuhmu sudah baikan? Harry melihat Darlene keluar dari ruangan Yos pun terlihat sangat senang. Mendengar Darlene izin karena sakit, awalnya dia ingin pergi menjenguknya. Tapi tidak peduli bagaimana dia menanyakan pada bagian personalia. Mereka dengan alasan privasi tidak ingin memberitahunya. Dia barusan teringat kalau dia bahkan tidak ada nomor telepon Darlene. Darlene terdiam sejenak, dengan biasa menjawab, sudah baikan. Kenapa aku merasa kamu tiba-tiba menjadi begitu kurus? Harry dengan perhatian bertanya padanya. Tidak, aku selalu seperti ini. Kuruskah dia? Dia sendiri tidak merasakannya. Benar, dulu wajahmu bulat dan sangat imut. Sekarang sudah menjadi begitu tajam, tapi tetap sangat cantik. Tapi kurus ada cantiknya juga. Gendut juga imut. Asalkan orangnya memang cantik, bagaimanapun tetap akan cantik. Berbincang di sini, tidak perlu bekerja lagi ya? Suara Yos yang dingin terdengar. Mereka berdua pun terkejut. Darlene menggerakkan bibir dan menundukkan kepala. Tidak ingin dia melihat kesedihan yang ada di tatapannya. Dia memang merasa sedih. Pergi begitu saja dan bahkan tidak menjelaskan apapun. Menganggap tempatnya adalah hotel ya. Pengacara Yos, kami segera pergi bekerja. Harry tidak mengerti bos yang biasanya tidak peduli dengan hal kecil. Kenapa tiba-tiba seperti memakan obat peledak saja? Nadanya sangat mengerikan. Sebagai asisten kecil, Darlene menganggukkan kepala pada Yos. Sebagai jawaban, dia juga ikut keluar dengan Harry. Yos dengan tatapan gelap melihat Darlene yang pergi dengan menundukkan kepala.
Dari awal sampai akhir, Darlene sama sekali tidak mengangkat kepala untuk melihatnya. Karena Hendrik sudah kembali, jadi dia begitu tidak sabar untuk mengakhiri hubungan dengannya. Darlene, bagus, bagus sekali. Mereka berdua sudah keluar dari zona bahaya. Harry pun menenangkannya berkata, "Darlene, kamu jangan keberatan ya. Bos kami selalu seperti itu. Mungkin hari ini suasana hatinya lebih buruk saja." Darlene menjawab dengan tidak fokus. Harry masih sedang memikirkannya. "Dulu bos kami setiap hari terlihat begitu dingin. Kamu malah sangat terbiasa. Tidak tahu siapa yang membuat bos kami marah atau mungkin menghadapi case yang sulit. Tapi aku juga tidak menerima kabar. Apakah karena ada hal yang tidak beres? Ini juga tidak mungkin. Beberapa waktu bukankah entertainment mengabarkan bos berpacaran dengan Putri Jen? Kak Harry, aku pergi kerja dulu ya." Darlene yang mendengar nama Jen, tatapannya menjadi gelap. Harry merasakan dirinya sudah mengatakan hal yang salah. Barusan ingin mengembalikan citranya. Dia sudah melihat Darlene dengan tidak fokus pergi darinya. Bahkan memanggilnya juga tidak mendengar. Kenapa pagi-pagi semuanya menjadi begitu aneh? Darlene pagi-pagi sudah melihat Yos dan merasa kacau. Pekerjaan juga banyak melakukan kesalahan. Tiba-tiba teringat hal yang dia janjikan pada Verlina semalam. Sekarang kelihatannya dia harus mengingkari janjinya itu. Terhadap Yos dia sebenarnya tidak begitu penting. "Darlene, kemari." Mendengar ada orang yang memanggilnya, Darlene pun menaruh berkas yang sedang difotokopi, berjalan ke sana. "Aurelia, kamu mencariku?" "Ya, kami memiliki sebuah hal penting yang harus dikerjakan. Tidak bisa pergi. Apakah kamu bisa membantuku pergi membeli milk tea?" Aurelia dengan terpaksa menunjuk beberapa rekan lainnya. Rekan lain juga ikut berkata, "Iya, Darlene, bantu aku beli 2 tart ya. Aku masih belum sarapan, lapar sekali." "Aku mau 1 sandwich dan kopi, gulanya sedikit saja." "Aku mau jus lemon, jangan pakai es." Darlene melihat tatapan sekelompok orang yang menganggap semua ini adalah hal yang harus dikerjakan dan tersenyum senang dengan Aurelia. Dia pun menganggukkan kepala dan berkata, "Baiklah." Walaupun dia tidak tahu kenapa Aurelia tidak menyukainya, tapi ini adalah pekerjaan barunya dan hanyalah asisten kecil. Membantu mereka juga tidak apa-apa. Dia hanya tidak ingin merusak hubungannya dengan mereka. Sebuah bayangan yang gendut dengan tangan di pinggang menghalang di depan Darlene. Dengan tidak puas berkata, Hei, kalian salah atau tidak? Ingin barang yang jenisnya berbeda. Bagaimana Darlene bisa membelinya sendiri?" "Yanti, apa hubungannya denganmu? Kalau kamu merasa Darlene tidak sanggup melakukannya, kamu bisa pergi dengannya. Siapa yang menahanmu? Lagi pula, Darlene saja tidak mengatakan apapun. Kamu sedang menjerit apaan sih?" Aurelia dengan kesal melihat Yanti. Benar-benar tidak tahu ada apa dengan Personalia. Wanita yang begitu gendut dan jelek juga dimasukkan dalam kantor. Juga tidak takut merusak citra kantor. "Aurelia, kita semua adalah rekan kerja. Begitu menekan Darlene, kamu masih berani mengatakannya. Siapa yang tidak tahu kalau kamu cemburu pada Darlene bisa mengikuti pengacara Yos. Asisten sebelumnya juga mengundurkan diri karena siksaanmu kan?" Yanti dengan tidak sungkan membalasnya. Siapa yang takut? Begitu kurus seperti tiang.
bahkan tidak perlu dia remas dengan dua tangannya. Darlene dengan terkejut melihat Aurelia. Dia akhirnya mengerti kenapa ada begitu banyak wanita yang tidak menyukainya. Dia mengira hanya karena ingin mempersulit orang baru. Ternyata karena hal ini. Siapa yang mengatakan wanita adalah perusak hubungan? Ternyata pria juga memiliki kemampuan ini.